Laki-laki berusia 36 tahun itu bernama Sanurip. Pangkatnya Letnan 1. Dia adalah seorang prajurit Batalion 12 Grup 1 Para Komando, salah satu unit elit di Komando Pasukan Khusus Indonesia. Keahliannya adalah sniper. Dia memang seorang penembak jitu yang handal, spesialisasi penembak runduk tempur. Sanurip juga seorang pelatih tembak tempur yang mumpuni. Di tahun 1996 itu, dia sedang berada di puncak prestasi militernya. Pangkatnya memang masih Letnan 1, tapi banyak yang memprediksi dia akan terus menanjak. Dan mungkin jika segalanya berjalan lancar, dia akan pensiun dengan menyandang pangkat kolonel atau letnan kolonel. Namun, sebuah tragedi kelam mengubah segalanya. Kisah yang seharusnya menjadi kebanggaan berubah menjadi salah satu insiden paling mengejutkan dalam sejarah militer Indonesia. Tahun 1996, Kopassus ditugaskan ke Papua dalam misi berbahaya, yakni menyelamatkan tim peneliti Lawrence 1995 yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka. Operasi ini dipimpin langsung oleh Brigjen Prabowo Subianto dan Jen Kopassus pada saat itu. Operasi Mapenduma namanya. Sanurip ikut dalam rombongan, tapi bukan untuk terjun langsung di medan operasi. Tugasnya terbatas di landasan udara Moses Kilangin Timika. Pagi pada 15 April 1996, sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42, Sanurip berada di hanggar. Suasana di landasan udara berjalan seperti biasanya. Namun, entah bagaimana, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Menurut laporan, Sanurip ditegur oleh salah satu rekannya karena dianggap terlalu berisik. Teguran sederhana itu rupanya memicu sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, Sanurip mengambil senapan serbunya. Dia melepaskan tembakan ke arah rekan-rekannya tanpa pandang bulu. Kepanikan melanda landasan udara itu. Sanurip bahkan berlari keluar hanggar dan mulai menembaki siapa saja yang ada di sekitarnya. Dalam hitungan menit, 52 peluru telah keluar dari senjatanya. Sebanyak 16 orang tewas, termasuk 11 anggota ABRI. Di antara korban militer ada nama-nama penting seperti Letkol Infantri Adel Gustimigo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau Gultor. Lalu Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya adalah 5 warga sipil. Salah satunya Michael Finlay, pilot Airfast yang kebetulan ada di lokasi itu. Sanurip akhirnya dilumpuhkan setelah tertembak di kakinya. Namun, kerusakan sudah terjadi, meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi nama besar Kopassus. Aksi Sanurip ini memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang prajurit Kopassus yang telah terlatih dengan kemampuan luar biasa bisa melakukan hal seperti itu? Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga dia mengalami stres berat karena tidak dilibatkan dalam operasi pembebasan sandera. Ada juga yang mengaitkan tindakannya dengan malaria, gangguan saraf, atau kondisi psikis yang tidak stabil. Dalam buku biografi Letjen Suyono, Kepala Staf Umum ABRI pada saat itu, menyebut bahwa Sanurip kecewa karena tidak diikutsertakan dalam beberapa operasi penting. Pada suatu subuh, dia nekat menembaki siapa saja yang dilihatnya di kawasan landasan lapangan terbang Timika, begitu tulis Suyono. Namun, Maijen Theo Savei memberikan pendapat yang berbeda. Menurutnya, seharusnya seorang letnan sudah mampu menahan tekanan psikis. Setelah insiden ini, Sanurip kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Namun prosesnya tidak berjalan mulus. Tim dari polisi militer yang dikirim untuk memeriksanya bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke markas Kopassus. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Pada akhirnya Sanurip dijatuhi hukuman mati pada 23 April tahun 1997. Namun beberapa sumber menyebut bahwa ia sebenarnya mati bundir. Hingga hari ini, detail lengkap tentang motif dan kondisi mental Sanurip tetap menjadi misteri. Meskipun peristiwa Sanurip sempat menjadi sorotan,
operasi pembebasan sandera tetap diputuskan untuk dilaksanakan. Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto dengan tegas menentukan bahwa operasi tersebut akan digelar pada 9 Mei 1996. Keputusan ini diambil setelah memperoleh izin dari otoritas tertinggi di Jakarta serta persetujuan dari 3 negara yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Karena yang disandra adalah bagian dari warga negara ketiga negara tersebut. Sebagai bagian dari persiapan operasi, 8 helikopter jenis Bell 412 dan Bolko 105 milik Dinas Penerbangan Angkatan Darat dikerahkan ke lokasi. Salah satu helikopter membawa Brigjen Prabowo Subianto yang turun langsung untuk memimpin operasi tersebut. Namun upaya penyerbuan pertama tidak berjalan mulus. Pasukan pemukul gagal menemukan jejak gerombolan bersenjata yang menjadi target utama mereka. Kondisi ini membuat satuan pemburu yang telah mengintai pergerakan kelompok tersebut selama berbulan-bulan harus bekerja lebih keras dan mempertajam pengamatan mereka. Keterampilan dan pengalaman mereka diuji dalam operasi ini, terutama mengingat medan yang begitu sulit dan taktik gerilya musuh yang cukup mumpuni. Setelah melalui perjuangan panjang selama lebih dari 4 bulan, titik terang akhirnya muncul. Pada 16 Mei 1996, sebagian besar sandera berhasil dibebaskan dalam operasi yang berlangsung dramatis. Satu unit pemukul yang terdiri dari 9 anggota Kopassus berhasil mengepung dan menghimpit kelompok bersenjata yang menyandra para peneliti. Dari hasil operasi tersebut, Kopassus sukses menyelamatkan 9 dari 11 sandera. Namun, 2 orang sandera, yakni Nevi Panekenan dan Yosias Matias Lasumuhu, tidak berhasil diselamatkan karena tewas dibacok oleh anggota organisasi Papua Merdeka. Dari pihak lawan sendiri, 8 anggota OPM tewas dalam pertempuran sengit jarak dekat. Sementara 2 lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Keberhasilan operasi ini menjadi salah satu bukti nyata dari keberanian, ketangguhan, dan dedikasi Kopassus dalam menjalankan misi beresiko tinggi, meskipun harus diiringi dengan pengorbanan yang besar. Sukses operasi Mapenduma ini mengundang banyak pujian, termasuk dari pasukan elit dari negara-negara Israel, Inggris, dan juga Yordania. Prabowo menyebut bahwa modal mereka adalah semangat, mungkin bisa juga disebut sebagai nekat. Tapi dia menyebut ada juga faktor X, yakni keberuntungan, faktor karunia Tuhan. Begitu Prabowo menyebutkan.